Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan persoalan pendidikan dan kenakalan anak yang akan dipresentasikan oleh Regita Diva Permata, Sanjay Ferdiansah, dan Ulil Aziza. Bab 1, pengertian persoalan pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk membina, mengatur, mengetahui, memahami, mempelajari sesuatu yang dilakukan oleh manusia, dilakukan untuk manusia dan untuk semua masyarakat manusia. Sedangkan persoalan pendidikan adalah segala sesuatu hal atau faktor apapun yang dapat dijadikan sebagai penghambat proses dalam memberikan pengetahuan. Faktor penyebab persoalan pendidikan. 1. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Sarana pendidikan adalah peralatan, perabotan, dan perlengkapan yang secara langsung dipakai dan dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar. Contohnya gedung, ruang kelas, meja, kursi. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang tidak secara langsung dapat menunjang proses jalannya pembelajaran. Contohnya ruang kantor, lapangan, dan lain-lain. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jika perlengkapan sarana pendidikan tidak ada, maka proses pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena peralatan dan perlengkapan pada sarana tidak dapat digantikan. Sedangkan untuk prasarana dapat digantikan secara fungsional atau menyesuaikan. 2. Perkembangan IPTEK. IPTEK merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. IPTEK diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari teknologi. Dunia pendidikan di era sekarang ini, kita dituntut untuk bisa dan terus belajar IPTEK. Namun kendalanya adalah untuk daerah pelosok sulitnya sinyal, bahkan belum ada juga teknologi yang bisa dipelajari untuk daerah pelosok. Dan keadaan ekonomi orang tua yang tidak mampu membelikan alat atau teknologi yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, pendidikan belum merata. Faktor finansial atau keuangan masyarakat di Indonesia. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua dari peserta didik yang sedang menempuh pendidikan. Lalu permasalahan yang disebabkan oleh daerah pedesaan yang terpencil dan jauh dari perkotaan dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum terdistribusi secara merata. Yang terakhir, minat anak dan kesadaran orang tua masih kurang terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan. Masih adanya anak yang putus sekolah, entah karena dia bosan sekolah atau kenakalan anak yang menjadikan dia drop out dari sekolah. Pengertian kenakalan anak. Kenakalan anak sendiri merupakan pelanggaran komitmen sosial atau aturan dan norma sosial. Kenakalan anak terjadi pada saat ada salah satu anggota keluarga yang tidak memiliki kepercayaan, menilainya negatif, dan menolak jika anak melakukan sesuatu hal. Kenakalan anak bisa juga disebut dengan delinkuensi yang merupakan sebuah sebutan yang diberikan kepada anak yang telah melakukan suatu perilaku menyimpang atau suatu perbuatan yang melanggar peraturan di mana peraturan tersebut berlaku di lingkungan dia tinggal. Awal dari kenakalan anak lebih banyak diawali dengan keisengan yang akhirnya menimbulkan rasa kepuasan bagi mereka yang melakukannya. Tetapi kenakalan anak juga bisa dikarenakan rusaknya hubungan sosial terutama keluarga. Keluarga yang sudah renggang akan mengakibatkan kurangnya komunikasi untuk meningkatkan hal positif yang harus dilakukan anak tersebut.
Faktor kenakalan anak menurut Rompi Atmasasmita ada dua macam. Ada dua macam motivasi atau pendorong terjadinya kenakalan anak, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri anak tersebut, yang meliputi faktor inteligensia, faktor usia, kelamin, kedudukan anak dalam keluarga. Lalu motivasi ekstrinsik merupakan dorongan yang berasal dari luar diri si anak untuk melakukan perbuatan tertentu yang melanggar aturan hukum, meliputi faktor keluarga, pendidikan, lingkungan, dan media massa. Upaya menghindari kenakalan anak. Upaya untuk menghindari kenakalan anak yang dilakukan anak memang harus dilakukan sejak dini. Anak yang sebelumnya melakukan kenakalan, jika tidak cepat ditegur, maka dia bisa menjadi seorang penjahat. Upaya untuk menghindari kenakalan anak terdapat 3 macam, yaitu upaya preventif, represif, dan kuratif. Yang pertama yaitu upaya represif. Upaya ini yaitu upaya untuk menindak pelanggaran norma sosial dan moral dengan memberikan hukuman bagi anak yang melakukannya. Umumnya, upaya ini diberikan dalam bentuk teguran lisan maupun tertulis bagi pelajar dan bagi para orang tua. Yang kedua yaitu upaya preventif. Upaya ini merupakan upaya pencegahan secara umum, seperti halnya kita harus mengetahui apa yang menjadi ciri khas anak tersebut. Yang ketiga yaitu upaya kuratif. Dalam upaya ini terdapat beberapa tindakan, yaitu yang pertama menghilangkan sebab yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran. Yang kedua, mengubah lingkungan hidupnya, yaitu dengan cara mencarikan orang tua angkat dan memberikannya fasilitas yang dia butuhkan. Yang ketiga, memindahkan anak ke sekolah dan lingkungan sosial yang lebih baik. Yang keempat, memberikan latihan untuk anak dapat hidup secara teratur, tertib, dan disiplin. Yang kelima, yaitu memanfaatkan waktu luang untuk membiasakan diri bekerja, belajar dengan disiplin yang tinggi. Yang keenam, menggiatkan organisasi untuk para pemuda dengan program untuk mempersiapkan anak yang melakukan kenakalan dan didirikan di tengah masyarakat. Yang ketujuh, mendirikan klinik psikologi untuk menyelesaikan konflik yang timbul dan gangguan kejiwaan lainnya. Yang terakhir yaitu memberikan pengobatan medis dan terapi psikoanalitis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.